Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue ya di part 3. Kita bicara tentang rekombinan DNA. Rekombinan DNA. Sebenarnya secara alamiah rekombinan DNA itu dapat terjadi. Namun kita juga bisa membuat rekombinan DNA secara buatan dengan cara pemotongan dan penyambungan DNA secara in vitro. Awalnya sih sebenarnya Bu ya mau cerita aja. Dulu itu pertama kali ditemukannya itu bukan ujuk-ujuk jadi rekombinan DNA ya, pasti ada suatu proses yang membuat apa namanya rekombinan DNA itu ada. Nah, umpamanya Bu Yaya punya dua tipe penghapus kayak gini ya. Terus kemudian Bu Yaya pengen motong penghapus itu, atau balok itu jadi dua. Bu Yaya yang untuk yang eh, bentar Bu Yaya mau pakai anotasi aja deh. Nah, nih. Bu Yaya yang balok A, kemudian ini yang B. Yang A, Bu Yaya potong tikit kayak gini. Jadi dua bagian yang seperti ini. Kemudian yang satu lagi yang balok B, Bu Yaya potong jeres langsung kayak gini. Seperti ini. Nah, kemudian kalau Bu Yaya pengen gabungin lagi atau ngelem lagi, itu mana yang lebih mudah untuk dilem? Yang A atau yang B? Kalau ini jawabannya adalah ya betul banget balok A. Why? Karena di sini permukaannya dia lebih lebar. Kalaupun di lem itu permukaan yang lebih lebar ini memudahkan untuk mengeratkan lagi. Nah, ini itu disebut dengan sticky ends atau ujung yang lengket. Artinya itu mudah untuk direkatkan kembali ke yang lain atau ke yang bentuk seperti ini juga. Tapi kalau balloon ends itu artinya adalah ujung yang bujel. Bujel itu apa ya? Bahasa Indonesianya ya. Ujungnya bujel. Nah, itu lebih susah dilekatin kembali karena permukaan yang dilekatin kembali ini pendek. Tapi apakah ini nggak berguna? Berguna juga sih. Jadi pertama kali ditemukan itu adalah DNA restriksi dulu. Ada hormon yang namanya enzim. Kok tadi punya ngomongnya hormon sih? Maaf ya. Maksudnya enzim. Enzim restriksi. Ya, namanya enzim restriksi atau enzim en, enzim endo nu fase restriksi. Pertama kali endonuklease restriksi ini hmm, ditemukan. Nah, ini kalau ditemukan di Eko RI ini ada usul-usulnya ya. Kenapa kok dinamakan Eko RI? Ini, bukan Eko RI ya, maaf. Ini Eko R1 maksudnya. Kalau ini Eko RV atau 5 atau R5. Ini dari kata asalnya Eko RI atau satu ini adalah itu untuk genusnya, S Ceresia, Ko ini adalah poli. Nah, ini adalah nama ilmiah dari bakterinya ya. Terus kemudian R itu restriksi. Satu itu artinya adalah yang pertama kali ditemukan di E. coli. Enzim restriksinya itu adalah si Eco R1 ini. Atau dalam bentuk sticky N ini. Berarti kalau kayak gini gimana? Ya sama. Eco R5 atau RV. Ini E. Ceresia coli restriksi ke 5 atau ini 5 ya. Ini atau 1 berarti.
Berarti dia ditemukan enzim restriksi di E. coli ini yang kelima gitu intinya. Nah, setelah kita ketahui adanya enzim restriksi ini, kita jadi tahu kalau ini tuh ternyata berguna lah. Bergunanya itu untuk apa? Bergunanya itu adalah untuk menyisipkan gen lain ke dalam suatu plasmid atau suatu gen lain juga. Nah, jadi tadi nama rekombinan DNA itu adalah pemotongan, intinya itu adalah pemotongan dan penyambungan DNA secara in vitro. Rekombinan itu ya diambil dari kata recombine ya, yang artinya adalah menggabungkan. Ini menggabungkan. Apa yang digabungkan? Ya, yang digabungkan adalah gen-gen yang kita maui itu. Kayak contohnya ini, kita mau pembuatan insulin. Ini pembuatan insulin. Yang pertama, kita harus ada sel yang mau dibuat. Dari mana? Kita tahu insulin itu dari mana kita ambilnya. Insulin itu diambil dari sel beta pankreas, sel yang ada di pankreas yang mengekspresikan insulin itu. Jadi sebenarnya insulin itu dihasilkan di dalam tubuh ya. Kalau orang normal, insulinnya juga berfungsi dengan normal. Ya kita kalau apa namanya dibutuhkan akan menghasilkan insulin. Jadi kita terus-terusan bisa mengelola gula darah kita. Tapi kalau untuk orang yang apa namanya sakit atau dia udah dari bawaannya itu dia sakit diabetes mellitus, nah, itu dia tidak memproduksi insulin dengan normal sehingga dia butuh insulin dari luar. Dan dari mana kita dapatkan insulin dari luar? Apakah kita bisa transfer insulin? Kan juga tidak bisa. Sehingga kita harus memproduksi insulin itu agar bisa digunakan untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, caranya itu adalah ini sel manusianya dari beta pankreas tadi ya. Itu itu kan punya gen banyak banget, kayak banyak banget. Nah, salah satunya itu adalah gen insulin yang ada di dalam beta pankreas yang mengekspresikan itu. Nah, gen insulin itu diambil, dipotong, dipotong sesuai dengan enzim restriksinya. Jrep, 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 kita potong. Nah, di satu waktu kita juga punya bakteri ya. Bakteri ini contohnya aja kita gunakan adalah E. coli. Bakterinya ini itu punya namanya plasmid. Apa itu plasmid? Plasmid itu adalah DNA non-kromosom berbentuk sirkuler atau lingkaran kayak gini yang dapat bereplikasi. Dia juga ikut replikasi ya. Ini yang aslinya, ini DNA aslinya dia. DNA kromosomnya. Kalau yang ini juga DNA, tapi DNA non-kromosom, artinya dia tidak apa namanya menyandi untuk keberlangsungan hidup dia. Nah, terus kemudian plasmid ini juga dipotong sesuai dengan enzim restriksi yang sama dengan kita motong insulin tadi. Sehingga terbentuklah situs pemotongan yang mirip. Bukan mirip ya, sama. Nah, terus kemudian si gen insulinnya yang merah-merah ini kemudian disisipkan ke dalam yang dipotong tadi. Kemudian, ini tadi motongnya pakai apa, guys? Pakai enzim restriksi. Nah, kalau ini karena ini pakainya kita E. coli dan bentuknya sticky end, tadi apa? Eko. Ini juga sama. Enzim restriksi. Nah, terus kemudian setelah dipotong-potong, kemudian digabungkan, nah ini nanti dilem pakai enzim ligase. L ya. L itu maksudnya adalah lem. Artinya merekatkan. Direkatkan pakai enzim ligase. Lah kemudian si plasmid rekombinan atau disebut dengan
apa namanya, penggabungannya tadi, plasmid penggabungan antara gen insulin dengan plasmid bakteri E. coli tadi, itu disisipkan kembali ke dalam bakteri E. coli-nya. Sehingga ini sudah tidak lagi disebut dengan E. coli. Dia disebut dengan bakteri E. coli transgenik atau bakteri kimera. Atau bakteri yang sudah buatan gitu ya. Karena dia punya sisipan gen yang beda dengan bakteri asli. Nah, kemudian bakteri ini nanti akan dikulturkan. Dikulturkan, ini contohnya pakai petri dish ya. Kemudian dikulturkan, kemudian dikasih media yang cocok dengan dia agar terus bermultiplikasi dan lain sebagainya. Lah kemudian setelah dikulturkan jadi banyak ini, masing-masing dari apa namanya, bakteri ini nanti kan ada pemilihan ya, pemilihan bakterinya ini nanti. Pemilihan bakterinya ini nanti setelah dipilih, dia juga akan mengekspresikan insulin seperti sel manusia di pankreas itu. Seperti sel beta pankreas manusia, layaknya sel beta pankreas. Tapi ini yang menghasilkan siapa? Yang menghasilkan adalah bakteri transgenik, bakteri E. coli transgenik tadi. Kemudian, apa tadi? Insulinnya itu tadi diekstrak, diambil, kemudian diekstrak dan dikemas dalam bentuk kayak gini, insulin yang siap dipakai, kemudian diinjeksikan kepada orang yang terkena diabetes mellitus. Jadi keyword atau kata kunci untuk rekombinan DNA pembuatan insulin tadi adanya gen sisipan. Gen sisipan, agen, dan vektor. Rekombinan DNA itu pasti punya gen sisipan, punya agen, dan punya vektor. Ini adalah prinsipnya. Gen sisipan berarti siapa kalau pada pembuatan insulin? Yes, betul sekali. Gen insulinnya. Oke, gen insulin. Kemudian agennya siapa? Agennya itu adalah bakteri ini. Bakteri E. coli. Kemudian vektornya siapa? Vektor itu adalah kendaraan yang bawa gennya. Siapa? Berarti plasmid dari bakterinya. Berarti plasmid E. coli itu sebagai vektor atau kendaraan dari rekombinan DNA pembuatan insulin. Kemudian enzim restriksi. Enzim restriksi tadi apa? Enzim yang buat motong, pemotongnya. Kemudian enzim ligase tadi apa? Buat ngelem atau menempelkan. Istilahnya apa sih kalau menempelkan? Iya sih, menempelkan kembali gennya itu tadi. Kemudian DNA rekombinan itu adalah hasil penggabungannya. Hasil penggabungan antara DNA sisipan tadi, DNA yang mau kita buat dengan DNA bakteri itu disebut dengan DNA rekombinan. Oke, sampai di situ saja kita tambahan materi tentang rekombinan DNA. Oke, selamat selamat belajar. Semoga besok nilainya pada bagus-bagus semua. Oke, nanti ketemu lagi sama Bu Yaya di ulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.